Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kak dito salah satu contoh sahabat Rasulullah yang mampu menanamkan nurullah di dalam diri beliau, dan beliau alapet nurnya Allah pada sikap dan perilaku beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah bijami'i mahamidihi kulliha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat adada kamalillah وكما يليق بكماله وعلى آله وأصحابه صلاة تكون لنا وللمسلمين فرجا وفرحا وسرورا. أما بعد، tidak bosan-bosannya kita memuji Allah dengan indahnya kalimat Alhamdulillah. Segala puji hanya pantas dihaturkan kepada Allah, karena Allah lah zat yang maha menganugerahkan, mengkaruniakan segala rahmat dan nikmat. Dan nikmat karunia Allah tidak terbatas. Dalam setiap hembusan nafas kita ada rahmat kasih sayang Allah. Dalam setiap pandangan mata kita ada rahmat, nikmat, anugerah Allah. Dunia ini terasa indah karena Allah memberikan pandangan kesempurnaan pandangan pada mata kita. Telinga kita dapat mendengar apa yang kita dengar, anugerah yang sangat mahal. Belum lagi betapa berharganya nikmat kehidupan ini. Dan semua itu semata-mata karena karunia, anugerah Allah yang tidak terbatas. Maka sudah sepantasnya kalau kita banyak memuji Allah dengan indahnya kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kajian kita beberapa waktu yang lalu, kita mentelaah mengkaji tentang kemuliaan dan keistimewaan nama-nama Allah yang 99 yang kita kenal
dengan istilah yang sudah tidak asing lagi, yaitu Asmaul Husna. Di antara nama-nama Allah yang 99 itu ada nama Allah, sifat Allah An-Nur, Allah yang maha bercahaya. Maka tema kita pada malam ini adalah meraih nurullah, meraih cahaya Allah, dan menanamkannya di dalam sikap dan tabiat atau perilaku kita. Maka ketika cahaya Allah tertanam di dalam diri kita, maka kita akan selalu mencerahkan bagi orang lain. Ketika cahaya Allah tertanam di dalam sikap dan perilaku kita, maka sikap dan perilaku kita akan memancarkan cahaya kepada orang lain. Al-Habib Umar bin Hafidh, seorang alim, allamah, waliullah yang masih hidup di era kita. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia dan keberkahan kesehatan beliau untuk selalu membimbing kita. Beliau adalah murabbi, pendidik sejati yang mempunyai syarat-syarat dan rukun untuk menjadi seorang murabbi. Beliau memenuhi syarat karakter, kriteria untuk menjadi seorang pendidik. Karena untuk menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Ada syarat-syaratnya. Seperti kita sholat, ada syaratnya, ada rukunnya. Seorang pendidik juga mempunyai syarat, mempunyai rukun-rukun, mempunyai kriteria-kriteria. Beliau memenuhi semuanya. Atalallahu umrah. Beliau menyebutkan, kalau berbicara cahaya, maka cahaya itu ada dua. Ada cahaya yang tampak oleh mata, kasat mata, dan itu bersifat temporer, terbatas. Seperti cahaya matahari, terbatas, cuma menyinari kita pada waktu siang. Ketika sudah tiba waktu maghrib, maka hilang, lenyaplah cahaya matahari, ditelan kegelapan alam. Kita pada saat ini bisa melihat karena dibantu cahaya listrik. Ketika cahaya listrik ini dimatikan, maka akan gelap. Otomatis kita akan buta. Jadi cahaya listrik, cahaya matahari, cahaya bulan, Kak Dinto bersifat temporer. Ada cahaya yang tidak temporer. Cahaya yang tidak temporer Kak Dinto disebut cahaya maknawi. Cahaya pun apa? Cahaya hidayat, cahaya petunjuknya Allah, nurnya Allah. Kak Dinto tidak temporer. Siapa yang menuntun kita menunaikan sholat berjamaah ke masjid Kak Dinto? Karena hati kita mendapatkan cahaya Allah. Siapa yang menuntun kita menikmati majelis ilmu, mengaji saat mangket? Cahaya Allah. Tidak terlihat oleh mata seperti apa cahaya Allah, tapi kita dapat merasakannya. Siapa yang menuntun kita dapat menunaikan sholat tahajud? Cahaya Allah. Karena hati kita dicerahkan oleh cahaya Allah.
Pasira si nonton abe tojuk iktikaf sambil ngaji di masjid kebanggaan kita kadinto sampai datangnya waktu sholat isya, cahaya Allah tidak kelihatan oleh mata, tapi dapat kita merasakan. Manabi tak oleh cahaya Allah, mustahil kita bisa duduk manis di masjid kadinto. Pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo yang dibanggakan oleh masyarakat Situbondo, didirikan oleh seorang ulama besar waliullah Ki Samsul Arifin Ki As'ad, dilanjutkan ke fawaid. Beliau ampun wafat, tetapi cahaya yang ditanamkan untuk menyinari kita dengan cahaya keilmuan yang diajarkan oleh beliau tidak akan pernah padam. Al-Mafurlah Hadratus Syekh Zaini Tanjung mendirikan pondok pesantren Nurul Jadid. Beliau sudah wafat, tapi cahaya yang beliau tanamkan sebagai saham untuk mencetak kader-kader generasi yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlakul karimah tidak akan pernah padam. Cahaya yang ditanamkan oleh waliullah Ki Hasan Sepuh Genggong dan Masyayikh Sidogiri, Sarak, Ploso, Lirboyo, Tangitan tidak akan pernah padam. Kadinto yang kita butuhkan cahaya maknawi, cahaya yang menuntun hati kita, sehingga dengan cahaya Allah hati kita menjadi bersih. Tidak ada iri, tidak ada dengki, ada hasud. Apa? Hatinya bercahaya. Maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Cepon Habib Umar, beliau mengajarkan kepada kita suatu doa, dan doa kadito diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Al-Jami'us Sahihnya. Gusti Kanjeng Nabi kadito berdoa sebelum sholat subuh, setelah sholat sunat fajar. Dijak kalau pai setelah adzan subuh jangan pernah meninggalkan sholat sunat fajar, karena sholat sunat fajar lebih bernilai ketimbang dunia dan isinya. Jadi menikmat. Ajunan Nabi meninggalkan sholat sunat fajar, ajunan seperti kehilangan dunia dan semua isinya, bahkan lebih. Mari sholat sunat fajar, berdoalah kepada Allah. Apa doa yang tidak pernah ditinggalkan Nabi setelah sholat fajar sebelum sholat subuh? Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya, jadikan di dalam kuburku cahaya, nuran. Wa fi sam'i, pada pendengaran telingaku cahaya. Mun pon ekope ngabeden nur, tak kira seneng ini ngaji bentah-bentah, tak bagus. Menolak telinga kita ketika mendengar ghibah, mendengar pendengaran-pendengaran yang haram, telinga kita akan menolak. Mental, apa-apa di telinganya dan nur. Wa fi basari nuran, jadikan pada mata pandanganku cahaya. Orang mulpun isojana beda cahaya, maka mata akan menolak melihat pemandangan-pemandangan maksiat.
Tolak, tak seneng. Nenge HPN pada maksiat malengus. Apa napa? Karena pada matanya ada nur. Todus ka Gusti Allah. Dai kita gunakan untuk bersujud kepada Allah. Tapi mengapa mata kita masih senang melihat maksiat? Kak dimah lah bete aba asujud mun mata ki seneng ngabes maksiat. Kita ngaji lewat YouTube lagi, memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk pencerahan ilmu. Berarti teknologi digunakan untuk menambah wawasan keilmuan. Tapi kadang-kadang di YouTube kan itu ada iklan. Iklannya mengandung konten-konten yang tidak layak kita lihat. Nah, manabi nang dalam socana ada cahaya akan menolak, merasa malu kepada Allah. Maka berarti di matanya ada cahaya. Yang menjadi pertanyaan, apakah di mata kita sudah ada cahaya Allah? Tolak ukur barometernya, manabi beda cahaya Allah akan merasa malu ketika mata melihat maksiat. Wa fi sya'ari nuran, jadikan pada rambutku cahaya. Wa fi basyari, pada kulitku cahaya. Wa fi lahmi, pada dagingku cahaya. Wa fi dami nuran, pada darahku cahaya. Wa fi idhami, pada tulangku nuran, cahaya. Wa fi asabi, pada saraf urat nadiku cahaya. Mungkin itu lesa sarang dan gula kak itu bisa diamalkan. Wazidni nuran, tambahkan cahaya ya Allah kepadaku. Gusti Kanjeng Nabi ampun cahaya, tapi kinyuun tambahan cahaya. Beliau sudah nur, tetapi masih meminta tambahan nur kepada Allah. Napa boleh beaba kong langkong dan ulah. Wa'atini nuran, berikan kepadaku cahaya. Waj'alni nuran, jadikan aku cahaya. Manabi ampun esok cana beda cahaya akan menolak semua yang dilihat oleh mata. Ketika yang dilihat itu adalah kemaksiatan. Mana bieko penga bedek nur, tak kira seneng ngidingaki bentan coba norek, tak seneng. Telinga akan menolak. Karena kadito cek sen-busen, pabanyak nyon tambah nur, cahaya kepada Allah. Gusti Allah kadito mempunyai sifat an-nur. Ponapa si maksud makna an-nur? Al-makna al-munazzah an kulli aibin. Allah mempunyai sifat nur, artinya Allah kadito maha suci dari semua aib dan celah. Gusti Allah kadito tidak mempunyai cacat, suci dari cacat. Al-Munawwir dzal imayah, yang menyinari semua yang buta. Kita kadito buta, kita dapat melihat karena Allah yang menganugerahkan pandangan mata kepada kita. Sehingga di mata kita kadito ada nur cahaya sehingga kita dapat melihat. Siapa yang memberikan kita nikmat pandangan? Allah. Hati kita buta, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Pasirah
yang memberikan kemampuan kita bisa membedakan kak di masih hak si batil Allah. Abek ni ka males seibadah, si asolata males, pasira si nonton abek kencang asolat Allah. Pasira si nonton abek kencang asolat berjamaah Allah. Kak dinton nur. Siapa yang membimbing kita sekan di dalam keimanan Allah. Bimbingan kak dinton cahaya. Seorang waliullah Al-Habib Al-Arif Billah Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidarus, beliau menyebutkan nama Allah An-Nur otaba ya nuru ajunan mun awirid ya nuru ya nuru ya nuru ya nuru nafa hasiat manfaatnya. Orang mun banyak atikir ya nuru litoikis sodri, maka kak dito bisa macam berarti. Jadi abak mun andik kasosahan, andik kabraan, apang rasa sompak, maka letakkan tangan kanan kita di sisi hati yang sebelah kiri. Sakadin. Takhtat tadi di bawah. Susu di atas perut. Biusbu'aini dengan 2 jari telunjuk. Sakadin tu. Mun andi kasosaan ate bre, maka letakkan 2 jari telunjuk kita di atas perut kita, di bawah dada. Pas baca alam nashrah laka sadrak 3 kali. Alam nashrah laka sadrak 3 kali. Pas mereka itu baca tua, Rabbis ra'li sadri wa yassir li amri wa nawwir li qalbi warfa' li dzikri wa tawwil li umri fi ta'atik wa ridhak. Pas banyak maca ya nuru ya nuru ya nuru, maka Allah akan memberikan ketenangan. Faidatun, sebuah faidah. Man arada ayyaran nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa orang ingin bermimpi baginda Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita bermimpi baginda Rasulullah. Menteroha mimpi ya Rasulullah, fal yusalli rak'atain, solat sunat 2 rakaat. Pas mereka dito maca ya nuru 100 kali. Ya nuru ya nuran nur ya mudabbir balligh anni ruha sayyidina Muhammadin wa arwahi ali sayyidina Muhammad tahiyatan wa salam. Abalika topik kita menanamkan cahaya Allah di dalam sikap dan perilaku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kak dito salah satu contoh sahabat Rasulullah yang mampu menanamkan nurullah di dalam diri beliau, dan beliau alapet nurnya Allah pada sikap dan perilaku beliau.
Sayyidina Abu Bakar Gading itu orang kaya, sahabat terkaya. Beliau Gading itu di Mekah mempunyai toko lebih dari 10. Jadi termasuk pedagang yang sukses. Salah satu orang terkaya di Mekah. Tetapi ketika hijrah, kekayaan Sayyidina Abu Bakar saja didermakan untuk perjuangan dakwah Rasulullah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar gak dinto betode pak ke Madinah, beliau tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membeli jarum, aja ia kalambin tak kuat Sayyidina Abu Bakar. Karena tak kuat melihat jarum, maka beliau mengambil duri pohon kurma, kadin tosai batati bahan untuk menjahit baju beliau. Jadi dermawannya Sayyidina Abu Bakar karena pengaruh cahaya Allah si ampun tertanam di dalam dirinya. Elang cerai amba. Ba ini kah bodoh ceraian karena tidak mendapatkan labet nur Allah di dalam hati kita. Kadito Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau kadito salah satu contoh sahabat yang mendapatkan cahaya Allah. Dalam sikap apa? Bodoh cahaya Allah. Di dalam perilakunya, di dalam keadilannya. Sebagai pemimpin, sebagai khalifah, ada cahaya Allah. Habib Umar bercerita, suatu ketika beto Sayyidina Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Beliau kan itu mempunyai kebiasaan lem keluar dari dinas kantor kerja beliau. Jadi mun lem toron kabebe sidak bitibian tak ngibe pengawal, tak ngibe asisten putat bitibian untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Malam-malam Sayyidina Umar kadang itu melihat di pinggiran kota Madinah ada seseorang mendirikan kemah. Di pinggiran kota Madinah ada sebuah tenda yang dipasang. Pas didekati oleh Sayyidina Umar. Maka setelah Sayyidina Umar mendekat ke tenda kadinto, Sayyidina Umar mendengar bunyi rintihan. Suara dunga-duduh. Aduh, lapar. Sakit. Si asro sakit kadinto ring bini. Ternyata setelah didekati, ada suara perempuan yang hampir mau melahirkan. Tok kemah kadinto. Assalamualaikum. Jawab bareng orang sebeda dalam kemah. Waalaikumsalam. Pas Sayyidina Umar tanya, mengapa kemah ini dibuat di pinggiran kota Madinah? Beun mak aku baik kemah nang itu nak ria. Beda apa? Beun orang dimah. Pas orang kadito mator, aku datang dari pelosok desa. Aku datang ke tempat ini karena kemiskinan yang mendesak kepada keluargaku.
Aku miskin, istriku mau melahirkan. Aku ingin minta tolong untuk dipertemukan dengan Presiden Umar bin Khattab. Padahal yang dijumpai kadito sebedaya dan Sayyidina Umar. Kula terapan kia berpresiden Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar adalah presiden yang adil, yang menolong penderitaan rakyatnya. Kula makin andi bini mau melahirkan, tak andi biaya untuk melahirkan. Derma debuna Sayyidina Umar. Baik, kamu bertahan di tempat ini, aku akan mencari Umar bin Khattab. Kula sinyaria Umar bin Khattab, panjenengan ikadin tombot. Sayyidina Umar paleman katilman, menjumpai istri beliau, dan istri beliau adalah putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pasera Ummi Kulthum. Masya Allah. Jadi Sayyidina Umar kadito mempersunting ngabin putri tercinta Sayyidina Ali, pasera Ummi Kulthum. Berarti antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ada hubungan yang istimewa. Akhirnya etok-tok labenga rajina. Ya akramal akramin, wahai putrinya dua orang yang mulia, putrinya Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah. Ya akramal akramin, wahai putrinya dua orang yang mulia, apakah engkau berkenan menolong seorang laki-laki yang sekarang membutuhkan bantuan kita? Dia hidup miskin, mempunyai istri, mau melahirkan, tidak punya biaya. Imra'atun faqiratun wa zawjuha faqirun jalasu fi khimatin fi nawakil Madinah wa hiya tatawajja lil wiladah. Perempuan itu berseru sakit karena mau melahirkan, tandi biaya. Faqalat, maka berkata Sayyidatuna Ummu Kulthum, uhibbu an atawalla taulida binafsi. Wahai Umar bin Khattab, aku sendiri yang akan bertindak untuk menjadi bidan bagi wanita miskin tersebut. Kula tibi yang akan mengurusi kelahirannya dengan tanganku sendiri. Coba, istri seorang presiden, cucu Rasulullah, turun tangan sendiri. Berarti ada cahaya pada Ummi Kulthum. Maka Sayyidina Umar berkata, kumi wa'iddi ma tahtajuhul mar'ah indal wiladah. Kalau begitu, segeralah ayo kita berbuat untuk menyiapkan peralatan dan bahan-bahan melahirkan. Maka Sayyidatuna Ummi Kulthum menyiapkan, menyiapkan popok, menyiapkan gunting, pokok peralatan melahirkan. Sayyidina Umar abekta kendil, abekta susu, bahan-bahan untuk memasak. Akhirnya depak kakema Sayyidatuna Ummi Kulthum masuk ke dalam kemah untuk menyiapkan sesegera mungkin melahirkan calon jabang bayi. Sayyidina Umar ada bu kasih laki, wahai rajul, bantulah aku siapkan batu-batu, batu bata, kak aku ya ke bayi, pernah pakai disa, sarana untuk memasak.
Kita ada kompor bekto kadiza. Agabai tomang ini. Siapkan aku batu dan bata untuk agabai tungku tomang. Maka siapaki. Begitu tomang ampun siap, Sayyidina Abu Bakar kadi tok ngudi apa itibi. Kendilnya sahabat susu diletakkan, pas beliau kadi tok memasak tepung. Akhirnya dari dalam kadi tok terdengar suara Sayyidatuna Ummi Kulthum, ya Amiral Mukminin, wahai pemimpinnya orang-orang mukmin, tak kerjat orang laki. Aduh, Amiral Mukminin, oh berarti Arya Sayyidina Umar. Gemetar betul. Pas keluar Sayyidatuna Ummi Kulthum akan abek tabayi. Basyirir rajul anna imra'atahu waladat biwaladin. Wahai Presiden Sayyidina Umar, sampaikan berita gembira kepada bapaknya, bayi ini alhamdulillah istrinya telah selamat melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Ibu kipajit pantut wajib kadinto, laki-laki tersebut menangis terharu, tidak percaya dengan yang dia lihat. Ternyata senyap pagi mulai gelap. Sayyidina Umar, coba seandainya sekarang ada pemimpin Sayyidina Umar sakadinto, tuh aman dunia. Tak kira beda orang abak cuba lagi. Kenapa? Rakyat kak dinto cerminan pemimpinnya. Mana pemimpinnya baik, rakyatnya akan baik. Mana pemimpinnya soleh, rakyatnya akan soleh. Coba tidak kebayang seorang presiden menyiapkan bahan-bahan rajina seperti bidan. Nah, Kak Dintoh cerminan orang yang sudah mendapatkan cahaya Allah. Sayyidina Ali, Cepon Habib Umar, Aprang orang kafir. Ketika Sayyidina Ali mampu merubuhkan musuh, orang kafir Kak Dintoh tergelimpang. Orang kafir Kak Dintoh jatuh tersungkur pas acopa kamuana Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali mempunyai kesempatan untuk menebas lehernya, tahan, buruk. Tanya aki, Sayyidina Ali, apa ajunan tidak jadi menebas lehernya si kafir? Enggak, engkau kena muai copai. Aku tidak jadi menebas batang lehernya karena dia telah meludah pada mukaku. Aku khawatir ketika aku membunuh si kafir itu, aku membunuhnya bukan karena Allah, tapi atas dasar kebencian. Aku tidak mau membunuh karena kebencian. Benih karena Allah. Lenikah orang pun beda cahaya Allah di dalam hatinya. Maka ngireng. Tenpula para ajunan banyak membaca ya nuru, ya nuru, ya nuru. Wahai Allah yang mempunyai sifat nur, sinarilah hati hamba, sinarilah lidah hamba. Orang menponcilena mendapatkan cahaya Allah, tak kira senang mengucapkan kata-kata kotor, tak kira senang nyale orang. Apa? Karena pada lidahnya ada cahaya Allah. Orang menpon icilena beda cahaya Allah ini, tak kira senang. Nyale orang, menghina orang, tak kira senang. Apa? Ada cahaya Allah pada lidahnya. Orang yang lidahnya ada cahaya Allah, dia tidak akan pernah mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kata-kata buruk yang menyakiti hati orang lain. Kak Dintoh sebalo banyak ipenta, ya nuru, nawir qalbi, 'Nawir 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 qalbi, 'Nawir
sam'i, nawir basari, sinarilah mata hamba, telinga hamba. Toreh, pabenyak nyuun nur, pabenyak nyuun cahaya, cek senpusan nyebut asma'an Gusti Allah, ya nuru, ya nuru, ya nuru. Orang menpon ngaoleh nur Allah akan terpanggil untuk banyak bertahajud, untuk banyak menangis kepada Allah, banyak bertaubat. Kong langkong cuman makin cuman fitnah. Mon ajunan ngabes, orang lain seneng berkata-kata jelek, cek tero. Karena kita hamba Allah yang mendapatkan nurnya Allah. Mon orang lain seneng lecalian, abe cek seneng lecalian, cek tero. Mon abe niro, apa bedanya kita dengan mereka? Abe ampun ngaji nur Gusti Allah, cahayanya Allah. Masa abe ki niru orang lain? Orang lain seneng somusuan, abe cek seneng somusuan. Orang lain seneng menghina, abe cek seneng menghina. Orang lain seneng menggibah, abe cek seneng menggibah. Karena kadito sekali lagi, marilah tanamkan nurullah, cahaya Allah pada sikap kita, pada kepribadian kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang tercerahkan oleh cahayanya Allah. Samuka abe etontona berenurnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jam 18.31 tiba waktunya sholat isya. Kita song-song panggilan Allah menyambut datangnya waktu sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.